sholat subuh gitu ya. Biasanya kalau misalkan hotel para jemaah itu daerah sini, jadi masih mampir di sini. Ada juga yang sahabat villa ataupun jemaah itu kebingungan beli zrigen untuk air zam-zam kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan ngasih tahu terhadap pemirsa ataupun sahabat villa tentang nasib para pedagang yang ada di sekitaran Masjidil Haram, karena sudah beberapa bulan ini tidak ada jemaah umroh maupun jemaah haji. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa dari Mekah Al-Mukarramah, saya doakan semoga pemirsa ataupun sahabat villa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga harapannya bisa tercapai, dan semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Mekah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya, nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ataupun pengen tanya-tanya seputaran Saudi Arabia khususnya di Mekah, silahkan langsung di kolom komentar ataupun langsung DM di Instagram saya, oke? Saya sekarang berada di daerah Ajiat ya. Daerah Ajiat ini mungkin sahabat villa pernah tahu, yang sudah umroh maupun haji mungkin sepintas tahu, meskipun tidak tahu ataupun tidak begitu paham tentang seluk-beluk yang ada di daerah Ajiat ini. Jadi ini adalah hotel keseluruhan sampai ke sana. Itu biasa dipakai bagi para jamaah umroh maupun haji, entah dari Indonesia ataupun dari berbagai negara, khususnya ya Malaysia juga. Jadi sampai ke sana banyak hotel-hotel yang memang disediakan untuk para jemaah haji maupun jemaah umroh. Dan kebetulan di sana kita lihat sahabat villa, di sana ada masjid kecil ya. Jadi kalau misalkan seandainya hotelnya di sana, terus pengen melaksanakan sholat, tidak nutut waktunya untuk pergi ke Masjidil Haram, karena Masjidil Haram langsung dekat ke situ ya. Jadi sahabat villa ataupun pemirsa ataupun orang yang ada di sekitaran sana, jadi bisa melaksanakan sholat di masjid tersebut. Jadi kayaknya kalau cuma kebanyakan kalau misalkan para jemaah itu ya, meskipun agak jauh hotelnya, itu nggak pengen sholatnya itu di masjid kecil ataupun di hotel ataupun di musola hotel, pengennya langsung ke Masjidil Haram. Jadi biar sahabat villa tidak merasa kebingungan lah kalau misalkan seandainya hadir ke sini dan posisi hotelnya agak jauh dari Masjidil Haram. Ya, yang penting sudah masuk ke kawasan Tanah Haram, cuma di situ beda fadilah-fadilahnya ataupun keutamaan-keutamannya. Kalau misalkan kita melaksanakan sholat di masjid yang kecil ataupun di Masjidil Haram. Tentu kalau misalkan di Masjidil Haram bisa melaksanakan tawaf juga, betul kan? Masya Allah. Jadi seperti apa yang saya sebutkan terhadap sahabat villa ataupun pemirsa, saya ingin ngasih tahu terhadap sahabat villa tentang bagaimana nasib para pedagang yang ada di sekitaran Masjidil Haram. Karena sudah beberapa bulan ini, kurang lebih berapa bulan ya? 7 bulan insya Allah tidak ada jamaah umroh. Sudah memasuki 8 bulan lah tidak ada jemaah umroh, Masya Allah. Dan itu biasanya di sana dagang semua, sahabat. Maksudnya toko-toko juga di sana, toko kurma ya. Di sana toko kurma. Jadi kalau misalkan daerah sini hotelnya, jadi kita bisa melihat hotelnya. Jadi banyak pekerja-pekerja hotel yang masih aktif ya, namun tidak terlalu begitu, mungkin ya tidak terlalu begitu banyak kerjaannya lah. Dan di situ ada makanan juga. Nah, di situ brus ya, semacam kayak Albek, cuma tidak seenak Albek. Jadi ya sedikit ya, biar saya selingi juga, biar tidak fokus terhadap perdagangan. Sekalian saya ngasih tahu tentang daerah hotel sini, Masya Allah. Saya di sana itu penjual toko kurma. Jadi di situ banyak beraneka ragam terhadap pemirsa ataupun para jemaah
yang berinisiatif untuk pergi umroh maupun haji, siapa tahu nanti hadir ke sini kebingungan gitu ya. Tapi insya Allah enggak lah. Maksudnya kalau cuma mau beli kurma, insya Allah tidak kebingungan karena ya di sini ya tempatnya kurma gitu kan. Jadi banyak toko-toko yang memang menyediakan untuk oleh-oleh lah tentunya ke Indonesia ataupun ke negara-negara yang lainnya. Jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi, nasibnya para pedagang tuh ya banyak yang tutup ya. Udah kebetulan biasanya memang meskipun para jemaah umroh tidak ada, kayak kemarin saya pernah review di daerah Misfalah, meskipun jemaah tidak terlalu, maksudnya meskipun jemaah umroh tidak ada, kenapa banyak yang ditutup? Dikarenakan tadi hujan di sini sahabat billah ya. Jadi hujan, Masya Allah. Kalau misalkan di daerah sini memang dibuka ya, cuma tidak terlalu begitu kesat gitu ya hasilnya dibandingkan adanya para jemaah, karena aset yang sangat yang sangat banyak ya tentu para jemaah, karena di sini ada di sekitaran Masjidil Haram, Masya Allah. Jadi Masjidil Haram di sana sahabat billah ya. Cuma saya pengen nge-review daerah sini, daerah toko-toko yang ada di sekitaran sini, bahkan juga ini ya sahabat billah. Jadi biasanya ya seperti apa yang tadi yang saya sebutkan, dikarenakan tadi di sini hujan deras banget, jadi ditutup. Biasanya kayaknya kemarin saya pernah ke sini deh. Maksudnya bulan-bulan kemarin ini saya pernah ke sini, dibuka, maksudnya banyak yang dibuka. Beda dengan yang sekarang. Cuma kalau kalian lihat sekarang di sini banyak toko-toko yang memang ditutup, Masya Allah. Jadi saya tegaskan kembali terhadap sahabat billah, di sini daerahnya daerah Ajiat ya. Banyak di sini ada ada hotel juga, hotel Syuhada yang memang di sini juga banyak bagi para jemaah Indonesia. Karena ada salah satu toko yang dibuka di sana. Ayo kita samperin ke sana. Saya pengen ngasih tahu terhadap pemirsa ataupun sahabat billah tentang nasib para pedagang yang ada di sekitaran Masjidil Haram. Jadi ke sana langsung Masjidil Haram ya sahabat billah ya. Langsung Tower Zamzam langsung kelihatan di sana ya sahabat billah ya. Kalau misalkan daerah sini memang tidak terlalu begitu banyak pertokoan ya sahabat billah ya. Jadi maksudnya tidak begitu ramai. Beda dengan di daerah Misfalah yang sering saya ngevlog di sana. Dan seperti inilah ya. Pertokoan banyak, ada sih pertokoan, beberapa pertokoan ini. Masya Allah. Di sana. Jadi biasanya kalau misalkan di daerah sini memang ketika selesai melaksanakan sholat subuh gitu ya, biasanya kalau misalkan hotel para jemaah itu daerah sini, jadi masih mampir di sini. Ada juga yang sahabat billah ataupun jemaah itu kebingungan beli zrigen untuk air zam-zam, kadang-kadang seperti itu. Jadi ya jadi kenangan ya sahabat billah. Tapi tetap saya doakan kita jangan pesimis, kita selalu berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan umat Islam bisa segera hadir ke Makkah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Insyaallah. Dan biasanya kalau misalkan di sini sahabat billah ya, memang pertokoan yang ada di sini memang agak lumayan enak lah.
Jadi setiap biasanya para jemaah itu biasanya kalau misalkan mau berangkat, biasanya di sini kan menyediakan Al-Quran juga, terus apa ya, kursi yang lipat gitu. Jadi biasanya para jemaah itu biasanya ingin mewakafkan Al-Quran, biasanya langsung beli di sini, ataupun mewakafkan tempat, maksud saya mewakafkan kursi gitu ya, kursi lipat biasanya beli di sini terus langsung bawa ke sana. Lumayan terbantu terhadap para jemaah yang ada di daerah sini ataupun yang umrohnya tinggal di daerah sini, Masya Allah. Ya seperti inilah nasibnya, semuanya ditutup, Masya Allah.